Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Fajar Alamsyah dengan yang sebagai berikut, kemudian Kevin Prabu Pangestu, kemudian Habib Mahasin Firdaus, Muhammad Novian Pratama Wijaya, Muhammad Rehan Aryo Juanda, serta Reza Rizky Kurniansyah. Pada tugas sistem pendukung keputusan ini kami mengangkat judul yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop atau komputer menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Baik, langsung saja ke penjelasan dari topik presentasi tugas SPK ini yang akan didahului oleh Saudara Muhammad Novian. Pertama, pada Muhammad Novian, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada Saudara Fajar. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi pada era disruptif saat ini membuat banyak sekali media-media teknologi lebih canggih dari sebelumnya. Salah satunya yaitu laptop. Laptop yang semakin banyak variasinya tersebut membuat konsumen menjadi cukup kesulitan dalam memilih laptop sesuai dengan kebutuhan dan dengan kualitas yang baik. Konsumen biasanya melihat kualitas laptop dari spesifikasi laptop tersebut. Nah, pada sistem pendukung keputusan ini sendiri merupakan alternatif solusi atau alternatif tindakan guna menyelesaikan suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan metode AHP memperhitungkan validitas berdasarkan kriteria-kriteria seperti variabel, kriteria harga, kapasitas memori, kapasitas hard disk, ukuran layar dengan cara membandingkan antara kriteria pilihan dengan pilihan yang ada. Next. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Dalam masalah menghasilkan keputusan dalam memilih laptop ini, maka dibutuhkan adanya sistem pendukung keputusan pemilihan laptop. Dalam membuat sistem pendukung keputusan pemilihan laptop ini, dibutuhkan data-data dari laptop yang diperlukan oleh konsumen. Data-data tersebut berupa, yang pertama, data spesifikasi setiap merek laptop yang ada seperti harga, RAM, HDD atau SSD, prosesor laptop, graphic card, dan fitur tambahan lainnya. Yang kedua, data kelebihan dan kekurangan dari setiap merek laptop yang ada. Kemudian, dibutuhkan sistem berupa perangkat lunak atau berbasis website atau aplikasi Android yang mampu memudahkan konsumen dalam mengecek setiap data yang diperlukan agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, solusi dalam memenuhi kebutuhan. Solusi dari permasalahan pemilihan laptop ini adalah yang pertama, mengumpulkan data-data dari laptop yang diperlukan oleh konsumen seperti yang telah disebutkan pada identifikasi kebutuhan. Yang kedua, membuat sebuah sistem berupa perangkat lunak yang mampu memudahkan konsumen dalam mengecek setiap data yang diperlukan agar dapat menghasilkan keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya, berikut merupakan rancangan atau gambaran dari halaman perangkat lunak yang diperlukan. Yang pertama, halaman admin. Di dalam halaman admin dibutuhkan halaman login admin, halaman kriteria. Next. Dan juga halaman perincian. Pada halaman user dibutuhkan halaman pemilihan laptop. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rehan. Pada Saudara Rehan dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Novian. Di sini saya ingin melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Novian. Saya di sini ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional, yang mana metode ini akan mengumpulkan informasi dari sampel atas populasi. Pengumpulan informasi itu sendiri akan dilakukan dengan teknik survei, menyebarkan kuesioner kepada responden. Setelah pengumpulan data selesai, maka akan dilanjutkan dengan analisis data yang digunakan pada metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Oleh karena itu, menurut beberapa referensi, metode sistem pengambilan keputusan AHP mampu menentukan alternatif keputusan yang akurat berdasarkan kriteria-kriteria seperti variabel kriteria, harga, kapasitas memori, kapasitas hard disk, ukuran layar dengan cara membandingkan antara kriteria pilihan dan kriteria yang ada. Metode AHP itu sendiri adalah salah satu metode penyelesaian masalah dalam Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Adapun MADM
adalah metode yang mengadopsi banyak kriteria sebagai dasar pengambilan keputusan dan menilai pertanyaan pilihan secara subjektif. Daripada itu, kami menggunakan metode AHP dikarenakan tujuan kami di sini dalam mengurutkan kualitas laptop atau komputer sangat valid jika menggunakan metode AHP. Lanjut, untuk bab 3, tinjauan pustaka, rewiring digunakan sebagai landasan mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan pemilihan jenis laptop dengan metode analytical hierarchy process atau AHP akan penulis kemukakan kurang lebih sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah sistem. Sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan. Menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. SPK adalah sistem berbasis keputusan interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data diri berbagai model untuk memecahkan masalah tidak terstruktur. Yang keempat, metode analytical hierarchy process atau AHP. Proses hierarki analitik atau AHP menyediakan kerangka memungkinkan untuk membuat suatu keputusan efektif atas isu kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pendukung keputusan. Dalam AHP, saat menggunakan nilai random index yang didapatkan dari 500 buah sampel, metrik acak dengan skala perbandingan 1 sampai 9. Berikut skala perbandingannya. Dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu random index, dan tabel kedua, skala perbandingan. Ya, selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara Kevin. Saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama-tama 4.1 ini rancangan sistem pembahasan, di mana terdapat tabel bobot kriteria. Di sini bobot kriteria ini terdapat 5 responden, dan untuk bobot tiap kriteria itu harga jenisnya itu bobotnya 3, harga fungsional bobotnya 3, harga merek bobotnya 3, jenis fungsional bobotnya 3, jenis merek bobotnya 2, fungsional merek bobotnya 2. Nah, lanjut ke tabel 4. Perhitungan kriteria bisa dilihat sudah ada nilai perhitungan tiap kriterianya. Nah, untuk nilai 0,5 didapat dari nilai kolom harga notebook dibagi jumlah kolom harga notebook pada tabel 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk kolom per baris didapat dari jumlah kolom keseluruhan dari masing-masing baris. Untuk kolom prioritas didapat dari nilai per baris pada tiap kolom per baris dibagi banyaknya elemen atau kriteria. Nah, untuk perhitungan rasio konsistensi, perhitungan ini untuk memastikan bahwa nilai rasio konsistensi itu lebih dari sama dengan 1. Jika lebih besar dari 1, maka matrik perbandingan pasangan harus diperbaiki. Nah, untuk menghitung lambda maksimum diperoleh dari jumlah perkalian antara prioritas dengan jumlah tiap kolom baris pada tabel perbandingan pasangan. Nah, untuk nyari lambda maksnya ini, di sini kan sudah diketahui kalau jumlah kriterianya 4. Jadi tinggal dikalikan terus dijumlahkan. Itu jadi lambda maksnya itu 4,269. Nah, untuk menghitung indeks konsistensinya itu lambda max dikurangi n dikali n-1. Jadi 4,269 dikurang maaf itu tipu, seharusnya 4. Jadi 4,269 dikurang 5 terus dibagi 4 min 1 sama dengan 0,09. Terus tinggal menghitung rasio konsistensi. Nah, untuk menghitung rasio konsistensi ini sudah harus dapat RI-nya dulu. Itu bisa dilihat dari tabel random index. Lalu indeks konsistensi dibagi dengan rasio konsistensi yang sudah didapat tadi, yaitu 1,12. Jadi 0,09 dibagi 0,09 sama dengan 0,1. Jadi rasio konsistensinya ini dapat diterima. Lanjut ke diagram konteksnya nih. Nah, pada diagram konteks ini terdapat 2 pengguna, yaitu pembeli dan admin.
Nah, untuk data flow diagramnya ini bisa dilihat. Ada yang pertama itu 1.1 konten, 1.2 bobot kriteria, 1.3 subkriteria, 1.4 bobot subkriteria, yang untuk 2.1-nya itu produk, 2.2 prioritas produk, dan yang terakhir 2.3 konsultasi. Dan yang selanjutnya itu ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, dapat dilihat juga pada gambar, ada tabel produk, pembeli, subkriteria, matrik, kriteria, dan submatrik. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Kepada Saudara Fajar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Kevin. Selanjutnya itu implementasi atau user interface. Nah, berdasarkan analisa yang berada pada rancangan dari kebutuhan sistem yang diperlukan pada tahap 1, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan program dan pelaksanaan sistem berikut, yaitu tampilan user interface yang sudah kami rancang dan webnya. Berikut adalah landing page dari program yang sudah kami rancang. Dari landing page, slogan kami, kemudian ada logo, kemudian fitur, menunya itu ada beranda, produk, kemudian fitur, kontak, dan login untuk pembeli. Kemudian ini ada pilihan rekomendasi produk dari kami dan beberapa macam kategori. Kemudian menu untuk mengisi biodata atau daftar untuk menjadi user. Nah, tadi itu beberapa slide untuk tampilan dari sistem yang kami buat. Kemudian ada form untuk pengujian kriteria yang dihasilkan dari sistem yang sudah kami rancang. Misalkan kriterianya 2 juta sampai 2,99 juta, kemudian merek yang diinginkan itu Acer, kemudian fungsionalnya itu apa, kemudian jenisnya itu apa. Nah, hasil yang didapat dari pemilihan dari form konsultasi itu didapatkan produk nomor 1, kemudian sampai ke 4 yang sudah di ranking. Nah, adapun hasil dari pengujian sistem itu kelayakan aplikasi yang telah dibuat oleh kami pada responden dari beberapa toko komputer dan menjadi salah satu metode alternatif dalam penentuan pemilihan jenis laptop ini. Nah, berikut adalah proses pengujian sistem dari 5 responden, yaitu kriteria, interface, kemudian pemakaian metode dengan total, dan didapatkan dengan rata-rata itu sebagai berikut. Dengan keterangan yaitu 1 yaitu sangat baik, kemudian 2 baik, 3 kurang, 4 dan kurang baik. Adapun kriterianya, kriteria yang disajikan dengan relevansi yang masalah yang ada, interface, desain tampilan permukaan aplikasi, pemakaian, kemudahan pengguna untuk menjalankan aplikasi, kemudian metode ketepatan pengambilan keputusan dengan masalah yang diangkat. Nah, berdasarkan dari tabel interface, berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan dari 5 responden kriteria memiliki rata-rata yang baik, interface memiliki rata-rata baik, kemudian pemakaian memiliki rata-rata yang sangat baik, metode memiliki rata-rata baik. Jadi total keseluruhan dari aplikasi ini dapat disimpulkan itu mempunyai nilai rata-rata yang baik, sehingga aplikasi ini layak uji untuk ketepatan dalam pemilihan jenis laptop. Nah, sekian. Kemudian selanjutnya itu bab 5 yaitu penutup. Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan yang sudah kami bahas dari bab-bab sebelumnya tentang penyusunan tugas pemilihan jenis laptop ini menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, yaitu dapat disimpulkan bahwa satu metode AHP ini dapat diterapkan pada sistem pendukung pemilihan laptop ini, yaitu dalam menentukan prioritas dan rankingannya. Kemudian 2, hasil perhitungan menggunakan AHP ini untuk menentukan bobot prioritas pemilihan sangat bergantung pada pemberian nilai. Kemudian petunjuk pemakaian aplikasi disiapkan pada bagian petunjuk yang sudah kami buat. Kemudian hasil uji coba aplikasi ini dari 5 responden itu baik. Kemudian pada aplikasi ini administrator hanya dapat menambah subkriteria saja. Kemudian berdasarkan pengujian sistem, pembeli harus memilih subkriteria yang sudah ada di form konsultasi. Kemudian untuk saran mungkin yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut.
Nah, sekian yang bisa kami presentasikan dari tugas mata kuliah sistem pendukung keputusan. Terima kasih kepada dosen pengampu kami yang telah mengarahkan dan mengajarkan materi pada mata kuliah ini. Harapan kami dengan adanya presentasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, penonton, dan kita semua. Apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.